Saudara, firman Tuhan pada saat ini yang akan kita baca adalah terambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Demikianlah firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia, kata Paulus kepada jemaat di Efesus, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu saudara masih duduk di bangku sekolah atau bangku kuliah, pernahkah saudara datang ke kelas tanpa mengerjakan PR? Saudara datang ke kelas tidak mengerjakan PR saudara. Dan PR itu harus dikumpulkan di jam pertama. Dan PR itu begitu banyaknya. Dan dosen yang memberi tugas PR itu begitu galak dan menakutkannya. Bagaimana perasaan saudara? Saya percaya saudara khawatir, gelisah, agak stres, memikir-mikirkan bagaimana mengungkapkan alasan yang bisa diterima oleh dosen tersebut. Saudara-saudara, apa sebabnya sih saudara sampai tidak mengerjakan PR saudara? Kalau saya menganalisis, mungkin ada berbagai kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, saudara tidak tahu ada PR itu. Kalau itu diungkapkan sebagai alasan, apakah bisa diterima oleh dosen itu? Padahal hampir seluruh kelas, student itu tahu ada PR. Yang kedua, barangkali saudara-saudara tahu, tapi saudara lupa. Bagaimana kalau jawaban lupa diungkapkan pada dosen tersebut? Kira-kira bisa diterima tidak? Saya kira tidak bisa, bukan? Dosen itu tidak mau tahu lupa atau tidak lupa, harus dikerjakan. Yang ketiga, saudara-saudara tahu, tapi saudara nggak minat mengerjakannya. Kenapa sih nggak minat? Saudara sedang asik dengan aktivitas pribadi saudara. Sampai waktunya keesokan hari ketika ke kelas, saudara sadar saudara belum mengerjakan PR itu. Waduh saudara, jadi apa yang harus diberikan, jawab apa yang harus diberikan, alasan apa yang harus diberikan kepada dosen itu. Apalagi kalau dosen itu tahu bahwa saudara bisa kuliah di situ karena disponsori oleh seseorang. Saudara tidak mampu kuliah di tempat universitas yang mahal itu. Ada seseorang yang rela mensponsori saudara. Dan orang itu orang terkenal. Dan orang itu yang merekomendasi saudara untuk diterima. Padahal IP saudara juga tidak cukup. Bagaimana kalau kelak dosen itu melaporkan, menceritakan bahwa saudara datang ke kelas tidak mengerjakan PR? Bagaimana kalau kelak saudara-saudara IP saudara atau raport saudara harus ditunjukkan kepada orang itu? Apa jawab saudara ketika ditanya kenapa hasilnya seperti ini? Ada perasaan tidak enak, bukan? Saudara bisa membayangkan perasaan saudara sendiri ketika berhadapan dengan sang sponsor itu. Tapi jangan khawatir saudara. Ada kabar baiknya yang meloloskan saudara dari tanggung jawab itu. Kabar baiknya apa, Pak? Kabar baiknya adalah karena kisah itu kisah fiktif, saudara. Dan sponsor itu juga sponsor yang bersifat imajinatif. Saudara tidak perlu datang dan bertanggung jawab. Tapi ada kabar buruknya, saudara. Apa kabar buruknya, Pak? Kabar buruknya adalah kisah fiktif itu merupakan penggambaran kenyataan real kehidupan saudara dan saya. Kita punya PR, saudara. Di dalam kehidupan ini yang harus kita selesaikan. Saudara mungkin bertanya, PR dari mana, Pak? Bukan dari guru kok, bukan dari guru, saudara. Bukan dari dosen, saudara. Tapi dari Allah Sang Pencipta dan Penebus kita. Kita punya PR. Saudara-saudara bisa bayangkan kelak
Saya khawatir sekali kelak ketika banyak anak-anak Tuhan pulang dalam kekekalan, berhadapan dengan tata pengadilan Allah. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang belum mengerjakan PR-nya. Entah lupa, entah tidak mau tahu, entah tidak mau tanggung jawab. Harus berdiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Tuhan menatap, Tuhan sang sponsor menatap engkau dan saya. Menatap kita semua yang belum menyelesaikan PR itu. Oh saudara-saudara, sungguh gentar hati kita pada saat itu. Kita termasuk orang lalai, kita termasuk orang yang tidak mau tahu, kita termasuk orang yang tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. PR itu PR kita. PR saudara, PR saya. Bagaimana kita bisa bertanggung jawab? Saudara-saudara yang dikasihi, untuk mencegah persoalan itu terjadi kelak, kita perlu memahami Efesus 2 ayat 8 sampai 10 ini. Saudara, bagian ini ditulis oleh Paulus. Atau surat Efesus ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat di kota Efesus. Ada kesamaan antara jemaat Efesus dan kita sekalian jemaat. Kesamaannya apa? Kesamaannya adalah sama-sama orang berdosa yang telah diselamatkan oleh pengorbanan Kristus. Kesamaan yang kedua, sama-sama memiliki PR yang Tuhan berikan sebagai pencipta dan penebus. Nah, kesamaan itu sangat menarik. Berarti apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat Efesus juga diperuntukkan bagi saudara dan saya. Mari kita dalami agar kita lolos dari pengadilan Tuhan, mempertanggungan jawab PR yang mungkin belum kita kerjakan. Saudara, Efesus 2 ayat ke-8 berkata demikian. Sebab karena kasih karunia, kamu jemaat Efesus, kata Paulus, diselamatkan oleh iman. Atau diselamatkan melalui iman, melalui kepercayaan kamu itu. Itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Itu bukan pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, dalam 2 ayat ini, 8 dan 9, Paulus menegaskan bahwa keselamatan atau hidup kekal di surga itu diperoleh jemaat Efesus bukan karena usaha mereka, bukan karena kebaikan mereka, bukan karena upaya mereka, bukan. Keselamatan di dalam kehidupan kekal itu tidak akan pernah dijangkau oleh upaya mereka. Saudara, sama seperti anak-anak yang ingin menjangkau bintang di tempat yang tinggi atau di langit yang tinggi. Sedangkan panjang tangan mereka tidak lebih daripada 30 cm, saudara. Seandainya mereka pun naik ke atas meja, lalu memakai galah atau bambu untuk mengambil bintang itu, dan mereka ada di lantai menara tertinggi dunia, masih tidak terjangkau bintang yang tinggi itu. Saudara, seperti itulah keselamatan yang dikejar oleh manusia, yang dimimpikan manusia, yang tidak diperoleh oleh manusia, terlalu tinggi, tidak terjangkau. Jadi bagaimana manusia bisa diselamatkan? Bisa memperoleh hidup kekal di surga. Satu-satunya cara adalah Allah memberikan keselamatan itu kepada manusia. Saudara, itulah yang hendak Paulus katakan kepada jemaat di Efesus. Keselamatan itu bukan mereka miliki karena kesalehan mereka, karena sedekah mereka, karena ibadah mereka, karena puasa mereka, karena kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Tidak pernah keselamatan itu terjangkau dengan cara demikian. Keselamatan itu mereka dapat karena Allah memberikannya. Melalui apa saudara? Melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Itu merupakan anugerah Allah semata-mata. Anugerah itu mereka terima ketika mereka percaya pada jalan yang telah Allah buat melalui Kristus Yesus. Anugerah itu satu anugerah yang sangat besar dan mahal yang tidak pernah dicapai oleh kebaikan mereka. It's impossible to get it.
Saudara-saudara, anugerah itu adalah sesuatu yang betul-betul impossible. Tidak bisa, tidak mungkin untuk didapat oleh manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sama dengan cerita fantasi atau cerita fiktif. Seorang wanita PSK tua yang sedang sakit menderita HIV, yang tinggal dibuang oleh masyarakat dan tidak diperdulikan, tapi dirawat oleh seorang dokter muda yang baik, anak orang kaya yang jatuh hati kepada dia dan menginginkan mengawini PSK tua ini. Cerita terlalu fantasi, cerita terlalu fiktif, cerita terlalu indah yang tidak mungkin. Saudara, seperti itulah anugerah Tuhan. Tidak mungkin bagi engkau dan saya. Sesuatu yang tidak mungkin Allah berikan melalui Yesus Kristus. Kita mirip dengan wanita PSK tua yang kena HIV, sakit-sakitan, sedang sekarat menunggu kematian. Tapi karena Allah mengasihi kita, diberikan anaknya yang tunggal. Diberikan anaknya yang tunggal. Diberikan anaknya yang tunggal untuk menjadi korban penebus dosa engkau dan saya. Itulah anugerah. Kita yang tidak pantas diberi anaknya agar kita diselamatkan. Saudara, keselamatan hanya melalui iman inilah yang dibentangkan oleh Martin Luther, tokoh reformasi itu, saudara. Tanggal 31 Oktober tahun 1517 di Wittenberg. Intinya adalah orang benar akan hidup oleh iman dan diselamatkan oleh anugerah Kristus Yesus. Saudara, kebenaran ini dibentangkan oleh Martin Luther ketika gereja membohongi jemaatnya, menipu jemaatnya dengan surat penjualan dosa hanya untuk mencari uang dan mengumpulkan kas lebih banyak di gereja. Saudara-saudara, pengampunan dosa tidak pernah bisa dibeli dengan uang. Bahkan dengan ibadah kita, dengan amal bakti, doa, puasa, sedekah kita. Satu-satunya cara adalah Allah memberikannya dengan cuma-cuma di dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mau menegaskan kembali. Jemaat Efesus, setiap orang percaya, engkau dan saya diselamatkan bukan karena kebaikan kita. Bukan karena perbuatan kita, tetapi karena semata-mata anugerah Tuhan. Saudara, sekarang kita lanjutkan. Apa yang Tuhan inginkan setelah kita diselamatkan? Apakah hanya sekedar kita mendapat surga? Dijamin kalau meninggal dunia diterima oleh Tuhan tanpa diperhitungkan lagi kesalahannya? Saudara-saudara, Efesus 2 ayat 10a mengatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara, perhatikan, inilah tujuan, salah satu tujuan Allah menyelamatkan kita. Melakukan pekerjaan baik. Tapi sebelumnya Paulus berkata, karena kita ini buatan Allah. Saudara, kata buatan dalam Yunaninya itu adalah poima. Dalam bahasa Inggrisnya poem. Artinya puisi. Dengan kata lain kita boleh mengartikan ini. Bahwa kita ini adalah puisi-puisi Allah. Karya seni Allah. Yang dibuat di dalam Kristus Yesus, yang mati bagi kita. Darahnya menyucikan kita sehingga kita dijadikan baru. Kita ini karya seni Allah. Sebagaimana karya seni, saudara, ketika orang melihatnya, karya seni itu akan memancarkan karakter si pembuatnya, sifat-sifat si pembuatnya, keterampilan si pembuatnya, sehingga orang memuji si pembuatnya. Allah mengharapkan engkau dan saya seperti itu. Saudara-saudara, kita ini karya seni Allah di dalam Kristus Yesus. Seharusnya di dalam hidup kita setelah diselamatkan,
Memancarlah keagungan karakter Allah melalui hidup kita, tutur kata kita, perbuatan kita, kesaksian hidup kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, yang dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita, saudara. Sampai mereka begitu kagumnya, kemudian akan berpikir, siapa yang membuat kita seperti ini? Sang Pencipta dan Penebus kita. Saudara, penting sekali untuk dicatat sebelum kita melanjutkan, bahwa Paulus tidak sedang menekankan kita diselamatkan melalui perbuatan baik kita. Tidak sama sekali. Tapi Paulus ingin mengatakan, sebagai orang yang telah diselamatkan, seharusnya hidup kita mengeluarkan perbuatan baik, yang pada akhirnya orang akan memuji Sang Pencipta kita, Bapa Surgawi. Mari kita lanjutkan lagi, apa sih arti pekerjaan baik itu? Saudara, lawan pekerjaan baik atau perbuatan baik, good works, itu adalah perbuatan jahat, evil works. Ayat 2 memperjelas itu, saudara. Di dalam ayat 2, Paulus mengatakan, hai jemaat Efesus, dulu kamu hidup di dalamnya. Di dalam apa? Ketika kamu mengikuti jalan dunia. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Saudara, perhatikan penjelasan ini. Paulus ingin mengatakan dulu jemaat Efesus itu hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan jahat. Apa pekerjaan jahat itu? Yang pertama, mengikuti jalan dunia. Bagaimana sih orang yang mengikuti jalan dunia? Hidup untuk diri sendiri, egois, serakah, tidak peduli dengan kesulitan orang lain. Bagaimana sih orang yang mengikuti jalan dunia? Membanggakan diri sendiri, sombong, memandang rendah orang, merasa diri benar. Bagaimana sih orang yang mengikuti jalan dunia? Menganggap orang lain itu sebagai saingan yang harus disingkirkan, bahkan dibunuh demi pencapaian tujuannya. Tidak punya belas kasihan sama sekali. Inilah cara dunia memandang orang lain. Lalu Paulus mengatakan, engkau juga mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Roh apa? Roh setan, saudara. Roh-roh yang memberontak kepada Allah, roh kebencian, roh penjina, roh kegelapan. Itulah yang dilakukan di dalam perbuatan-perbuatan jahat. Tapi sekarang Paulus mengatakan, engkau sekarang adalah karya seni Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Karena itu harus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Lawan perbuatan baik adalah perbuatan jahat. Oleh karena itu kita harus menyingkirkan perbuatan jahat dan melakukan perbuatan baik. Yaitu hidup bukan lagi di jalan dunia, tapi di jalan Tuhan. Hidup bukan untuk diri sendiri, tapi hidup untuk mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Hidup tidak egois, hidup tidak serakah, hidup justru berkebalikan dengan itu. Penuh kasih, perhatian kepada orang. Tidak membanggakan diri sendiri, tetapi melihat kebanggaan itu di dalam Tuhan yang berkarya dalam dirinya. Rendah hati, mengutamakan orang lain, hormat pada orang lain. Tidak menganggap orang lain sebagai saingan, tetapi sebagai sesama yang kadangkala harus ditolong, ditopang, diberi kekuatan, diberdayakan. Itu semua perbuatan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan lagi mentaati roh-roh yang sekarang sedang bekerja di antara para pendurhaka. Bukan lagi dikuasai oleh roh kebencian, perjinahan, perpecahan, tapi roh yang penuh kasih, Roh Kudus yang memimpin di dalam kekudusan, kasih dan kebaikan. Saudara, perbuatan baik itu dilakukan oleh orang percaya sebagai buah. Dia telah diselamatkan oleh anugerah Allah. Saudara, keselamatan yang kita terima itu, kita terima dengan cuma-cuma. Tapi jangan sampai hidup kita berakhir dengan cuma-cuma.
Biarlah keselamatan yang Allah beri itu betul-betul menjadi bau-bauan yang harum bagi nama Tuhan. Saudara, hidup yang telah diselamatkan seharusnya bergairah untuk melakukan pekerjaan baik. Karena itu telah didesain Allah seperti ini untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudara, saya ingin masuk pada karakteristik pekerjaan baik yang Paulus nyatakan dalam Efesus 2 ayat 10b. Mari kita dalami lagi, saudara. Paulus berkata, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang, Paulus katakan, dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara yang luar biasa, pekerjaan baik itu atau perbuatan-perbuatan baik itu telah dirancang Allah. Kapan dirancang Allah? Bukan pada waktu setelah kita diselamatkan. Dengan ajaib, Alkitab mengatakan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kapan? Sejak dalam kekekalan. Kapan? Sebelum engkau dan saya diselamatkan. Berarti di dalam rancangan Allah memang sudah ada kapling-kapling yang dipatok Allah untuk dikerjakan bagi orang-orang yang akan diselamatkan Tuhan. Engkau dan saya, kita semua, termasuk jemaat Efesus. Ada kapling-kapling bagianmu dan bagianku yang secara spesifik harus engkau lakukan dan aku lakukan. Tidak untuk orang lain lakukan. Saudara-saudara, apakah kita akan mampu melakukan kapling yang sudah Tuhan petakan buat kita? Dan bagian-bagian orang itu berbeda-beda. Ada kapling yang besar, ada kapling yang luas, ada kapling yang cuma sepetak kecil. Tapi masing-masing diberi oleh Allah atas kedaulatan Allah. Kita tidak bisa komplain, kita tidak bisa menuntut. Itulah PR engkau dan PR saya. Engkau barangkali khawatir mampu gak ya melakukannya. Aku hanya orang sederhana. Saudara, kalau Allah memberi kepadamu dan kepadaku, kepada kita sekalian, maksud sih dia tidak memampukan engkau dan saya? Saya akan bacakan tulisan Paulus kepada anak rohaninya yang merasa minder, rendah diri, tidak mampu mengembalakan sebuah jemaat. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 17 Paulus berkata, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Diperlengkapi. Tuhan bukan cuma memberikan kapling perbuatan baik yang harus kita lakukan, tetapi kelengkapannya untuk kita mampu melakukannya, termasuk kesempatannya disediakan Tuhan. Disediakan Tuhan. Yang lebih ajaib lagi, saudara, bahkan bukan cuma disediakan pas-pasan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 8 Paulus berkata, malah berkelebihan. Kesempatan, kemampuan untuk melakukan berbagai kebajikan itu berkelebihan dalam hidup kita. Kalau demikian, saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa. Tidak ada peluang, tidak ada kesempatan, tidak ada dana, tidak ada tenaga, tidak ada. Satu-satunya alasan kita tidak melakukan karena memang kita tidak mau. Saudara, bagaimana kita bisa berhadapan dengan Tuhan kelak kalau kita tidak mau melakukannya? Ini PR kita yang belum kita kerjakan. Atau buat sebagian kita yang belum kita selesaikan. Saudara, dia adalah sponsor yang membuat engkau dan saya diselamatkan oleh darah Kristus. Bapa adalah sponsor yang memungkinkan engkau mempunyai seperti sekarang ini. Tapi Bapak tidak membiarkan engkau diselamatkan hanya untuk memikirkan dirimu sendiri. Dia menyiapkan kapling-kapling yang menjadi PR engkau dan saya. Menjadi bagianmu dan bagianku masing-masing untuk kita selesaikan. Dan saudara, karakteristik daripada perbuatan baik ini yang harus kita ketahui adalah bentuknya tidak terbatas. Bukan cuma kita tidak tahu berapa luas kapling itu pada masing-masing orang.
Tetapi bentuknya tidak terbatas. Kebaikan itu yang harus kita lakukan tidak dibatasi sama satu jenis bentuk saja. Tidak. Kadangkala perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan bisa sekedar hanya senyum saja. Bisa sekedar menyapa seseorang, say hello, good morning, apa kabar. Tetapi juga bisa sekedar saudara untuk menawarkan bangku. Ketika ada orang yang memerlukan bangku dan kita berdiri mempersilakannya. Bisa juga menyediakan sebotol air minum mineral untuk orang yang sedang haus. Bisa juga keramahan, hospitality saudara. Ada banyak bentuk dan tidak terbatas. Karakteristik yang lain adalah saudara, waktu pengerjaannya. Perbuatan-perbuatan baik ini, coupling yang Tuhan serahkan padamu dan padaku, justru terbatas. Barangkali saudara bertanya, terbatas oleh apa, Pak? Terbatas oleh usia, terbatas oleh umur yang Tuhan berikan kepadamu dan kepadaku. Kesempatan untuk melakukan perbuatan baik itu tidak selamanya ada padamu dan padaku. Satu kali Tuhan memanggil kita pulang, perbuatan baik itu tidak pernah bisa kita lakukan lagi. Oh, betapa berharganya yang disebut kesempatan. Betapa berharganya untuk melakukan yang baik di dalam kesempatan-kesempatan itu. Satu kali berlalu tidak mungkin diulang lagi. Saudara-saudara, saya pernah merasa menyesal ketika pada satu pagi saya jalan pagi bersama istri saya. Ketika habis jalan pagi, saudara, menuju pulang ke rumah, saya melihat seorang ibu tua memungut kayu-kayu bakar. Lalu dia membawa karung plastik yang sudah begitu banyak. Dengan jalan membungkuk-bungkuk, ibu tua itu mulai menggendong, kemudian menyeret karena tidak kuat. Pada waktu saya melewati, saya lihat di dalam tumpukan kayu bakar itu ada singkong, saudara. Rupanya dia melewati perkebunan singkong, lalu mungkin singkong liar, menggalinya dan mengambilnya, mencabutnya. Jelas saudara-saudara, karung kayu itu berat sekali. Tidak lama kemudian ibu itu duduk di trotoar. Ada perasaan kasihan, ada perasaan, ada bisikan Tuhan, tolong ibu itu. Saya tidak tahu apa yang harus saya tolong. Apakah saya harus membawa karung yang begitu berat? Saya juga punya problem back pain, saudara. Pernah dioperasi saraf terjepit. Tapi saya berpikir, saya akan pulang cepat-cepat, saya akan ambil uang dan menolong ibu itu atau membantu ibu itu. Saudara, kemudian 10 menit kemudian saya sampai ke rumah, tapi saya masih berlama-lama sedikit. Saya kira ibu itu akan tetap di situ. Lalu 10 menit kemudian, saudara, setelah saya mengambil uang, saya mengambil mobil saya dan pergi ke tempat itu. Ibu itu sudah tidak ada. Saya mulai khawatir, saya tidak menemukan dia. Saya kemudian tancap gas keluar dari tempat olahraga itu. Kemudian ada jalan pertigaan antara ke kiri dan ke kanan. Ke kiri naik ke atas, ke kanan ke bawah. Saya duga dia ke bawah. Saudara, saya lanjutkan mobil saya ke bawah cepat sampai ujung saya tidak dapati ibu itu. Saya mulai khawatir, saya kehilangan kesempatan melakukan kebaikan hari itu. Saya putar, saya naik ke kiri, ke atas. Sampai ujung saya tidak ketemukan ibu itu. Dengan perasaan malu, sedih, kecewa, saya pulang ke rumah dan istri saya berkata, ketemu Ben, ibu itu? Enggak. Saudara, ada perasaan sedih kalau ada satu kesempatan melakukan kebaikan itu hilang. Kenapa saya berlama-lama? Masih untung hidup saya belum berakhir, saudara. Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk melakukan banyak kebaikan.
Dan kalau kesempatan itu diberikan oleh Tuhan di depan mata kita, jangan tolak. Itu adalah kaplingmu, itu adalah kaplingku, itu adalah bagianmu dan bagianku. Bagian kita sekalian. Kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, biar kita selalu bergairah, bukan dengan keterpaksaan. Keselamatan yang Yesus berikan memberikan kita kasih seperti Yesus mengasihi kita. Jangan tahan kasih itu. Jangan tahan kasih itu hanya untuk diri kita sendiri, dia akan habis. Kasih ilahi itu tidak akan pernah habis ketika kita pakai untuk mengasihi orang lain. Tidak akan pernah berhenti. Dia seperti air yang mengalir yang tidak pernah akan surut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lakukan pekerjaan baik. Di depan kita ada banyak orang yang perlu kita bantu, kita tolong. Hanya orang-orang yang telah mendapat pertolongan, keselamatan, anugerah daripada Tuhanlah yang sanggup untuk melakukan itu tanpa lelah. Kau dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baru saja saya membaca sebuah true story dari sebuah Facebook. Menarik sekali, ini kisah tentang seorang ibu yang menjadi mahasiswa di sebuah universitas di Jerman. Dia sudah mempunyai 3 anak bersama suaminya di sana, sedang menyelesaikan kuliahnya. Dia berkata satu kali di mata kuliah terakhir yang dia ambil, yaitu sosiologi, dia mendapat tugas dari dosennya. Tugas yang gampang, disebut smiling. Tugas itu. Saudara, apa yang diwajibkan oleh dosen itu? Setiap mahasiswa disuruh untuk senyum kepada 3 orang berbeda dan mencatat reaksi mereka waktu menerima senyum. Ibu itu berpikir, saya ini orang yang ramah. Senyum bukan jadi masalah karena dia senang ngobrol, dia ramah dengan orang lain, jadi itu tugas yang gampang. Saudara, setelah dia keluar dari kelas itu, suami dan anak bungsunya telah nunggu di mobil. Lalu karena mereka lapar, mereka mampir di resto McDonald. Saudara, dia katakan pagi itu udaranya dingin dan kering. Ketika mereka mengantri untuk mendapatkan makanan di McDonald, dia berkata sama suaminya, kamu dan anak duduk saja dulu, saya ngantri. Karena dia tahu selera suaminya, selera anaknya, gampanglah. Saudara, ketika dia mengantri, satu tahap demi satu tahap, satu orang demi satu orang, tiba-tiba orang-orang di belakangnya itu menyingkir. Seperti terjadi kepanikan. Dia bingung. Belum dia berbalik, hidungnya mencium bau yang tidak enak. Bau busuk seperti kotoran. Ketika dia berbalik ke belakang, dia lihat orang-orang menyingkir. Dan ada 2 orang di belakangnya. 2 orang tunawisma. 2 orang gembel yang berpakaian lusuh dan bau. Tanpa sadar dia menatap orang itu. Orang itu agak pendek, dia berkata. Mata orang itu memandang dia. Matanya lembut dan mau mengatakan, jangan usir aku, Nyonya. Saudara, orang itu tersenyum lalu berkata, good day, Mom. Tanpa sadar atau otomatis ibu itu senyum juga. Lalu dia kembali mengantri, sedangkan orang di depannya sudah pergi, saudara, tidak tahan dengan baunya. Ketika dia sudah di depan, pelayan daripada McDonald itu berkata, ibu mau pesan apa? Lalu dia menengok pada 2 orang itu. Satu pendek, satu biasa. Tapi orang yang biasa itu tangannya selalu bergerak dengan aneh. Dia sadar orang yang tingginya biasa itu, saudara, punya defisiensi mental. Jadi rupanya yang pendek itulah penjaganya atau penolongnya. Lalu ketika pelayan itu berkata, ibu mau pesan apa? Ibu itu berkata, silakan kalian dulu. Jadi dia menyingkir, dia liatin
dua orang itu, bau luar biasa. Saudara-saudara, sampai di sana sang pria yang pendek itu berkata, saya pesan kopi saja, 1 cangkir. Saudara, kemudian kopi datang dan dibayar dengan kepingan-kepingan uang. Uang receh, saudara. Si ibu berpikir itulah sisa uang yang dia punya pasti. Setelah mengambil kopi, kemudian dua orang itu duduk di sebuah meja. Saudara, ibu itu menjelaskan kalau di Jerman, kalau orang hendak duduk di sebuah restoran harus membeli. Tidak boleh tidak membeli. Paling tidak minuman yang harus dibeli. Di dalam pikiran sang ibu, sekarang dia tahu bahwa dua orang itu kedinginan ada di luar. Dan dia ingin berteduh, dia ingin menghangatkan diri. Tapi dia hanya bisa memesan secangkir kopi. Lama ibu itu memandang dua orang itu duduk di bangkunya. Sampai sang pelayan dan orang-orang lain lihat. Lalu sang pelayan berkata, ibu mau pesan apa? 3 kali disapa, ibu mau pesan apa? Baru dia kaget. Tiba-tiba ibu itu berkata, saya diserang oleh rasa iba yang luar biasa. Kemudian dia berkata, saya pesan 3 paket. 2 paket makan pagi, 1 paket besar untuk dia dan keluarganya. Suami dan anak bungsunya. Saudara, setelah paket itu keluar, dia berkata kepada pelayan McDonald, tolong antarkan yang ini kepada suami dan anak saya. Biar saya bawa 2 paket sarapan pagi ini. Lalu dia bawa menuju 2 orang itu. Yang berada di meja sudut yang dijauhi orang-orang. Setelah dia membawa makanan itu di meja 2 orang pria itu, tunawisma. Dia menepuk tangannya. Lalu berkata, aku telah memberikan kalian sarapan pagi. Tolong diterima ya. Saudara-saudara, betapa kagetnya kedua orang itu, terutama pria yang pendek. Menatap wajah sang ibu itu dengan tidak percaya. Dengan mata yang berkaca-kaca lalu berkata, terima kasih banyak nyonya. Terima kasih banyak. Saudara-saudara, sang ibu itu ingin sekali menangis. Dia tepuk pundak orang itu. Lalu dia berkata, sesungguhnya bukan aku yang melakukan ini. Tadi Allah berbisik kepadaku untuk menyampaikan makanan ini kepada kalian. Makan ya. Saudara, ibu itu berkata, aku kembali ke meja suamiku dan anakku dengan air mata yang mengalir. Suamiku tahu itu. Dia memegang tanganku dan berbisik, aku tahu sekarang kenapa Tuhan memberikan engkau menjadi istriku. Untuk mengajari aku dan menyentuh hatiku dari kebaikanmu. Saudara-saudara, cerita belum berakhir. Ketika orang-orang selesai makan, tamu-tamu selesai makan, satu persatu datang mampir ke mejanya. Dan memberi salam. Dia berkata salut. Ada yang berkata, oh luar biasa perbuatanmu. Tapi seorang bapak menyalam dia dan memegang tangannya dan berkata begini. Tanganmu ini telah memberikan aku pelajaran yang mahal sekali. Kelak kalau aku dapat kesempatan berbuat baik, aku tidak akan meninggalkannya. Aku akan memakainya segera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selesai ibu ini, suami dan anak bungsunya makan. Tanpa sadar, kepala sang ibu ini menoleh kembali kepada 2 laki-laki yang ditolongnya. Dan mereka masih menatap dia. Lalu mereka melambaikan tangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu tugas ini harus diketik dan diserahkan, dia menyerahkan kepada profesornya atau dosennya pada pagi itu.
Ketika dosennya membacanya, dosennya berkata, bolehkah ceritamu ini aku bagikan di kelas? Saya tidak keberatan, kata ibu itu. Saudara, ketika kuliah dimulai, kelas itu dimulai, dosen itu meminta perhatian semua mahasiswa. Lalu saudara, dosen itu membacakan cerita itu. Tentu saja dosen ini membaca dengan sangat luar biasa katanya. Dengan gayanya yang khas. Para mahasiswa di sana tersentuh dan mencucurkan air mata. Beberapa yang duduk dekat dia memeluk dia dan berkata, terima kasih ya untuk ceritamu yang luar biasa itu. Saudara-saudara, di akhir pembacaan cerita itu, sang dosen membacakan kalimat yang saya tulis, kata ibu itu. Apa yang dia tulis? Tersenyumlah dengan hatimu dan kau akan mengetahui betapa dahsyat dampak yang ditimbulkan oleh senyummu itu. Saudara, dengan caranya sendiri, Allah telah menggunakan aku, kata ibu itu, untuk menolong, melakukan perbuatan baik bagi dua orang yang sedang kesulitan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mencintai sesama dengan menggunakan harta kita. Itulah yang Tuhan inginkan. Sebaliknya, menggunakan harta orang lain dengan menggunakan sesama, itulah perbuatan jahat yang harus kita hindari. Saudara, inilah PR-mu dan PR-ku. PR setiap orang yang pernah diselamatkan oleh Tuhan. Jangan berlama-lama lagi. Jangan hidup lagi hanya untuk diri sendiri. Jangan meratap dan menangis karena kemalangan yang engkau terima dan aku terima yang sebetulnya tidak seberapa dibandingkan orang-orang yang banyak di bawah kita. Sementara kita masih memiliki apa yang kita miliki untuk mencukupkan hidup ini. Kenapa kita tidak berbagi? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita berbagi, saudara, apakah kita berbagi untuk mendapat pujian buat diri kita? Tuhan Yesus berkata, saudara, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Perbuatan baik yang kita lakukan untuk kemuliaan Bapa di surga. Tetapi kita sebagai anak-anak dan sebagai orang yang telah diselamatkan, bangga sekali. Senang sekali dipakai Tuhan. Termasuk bagian orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memuliakan namanya. Pencipta kita, penebus kita, yang membuat kita jadi karya seninya. Saudara, lakukan PR-mu sebelum batas waktu tiba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diselamatkan oleh karena iman kami. Pada anugerah-Mu di dalam Kristus Yesus yang telah mati di kayu salib menebus segala kesalahan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau beri kepada kami melakukan perbuatan-perbuatan baik. Coupling itu telah Tuhan gariskan, telah Tuhan sediakan, dan kemampuan melakukannya pun telah Tuhan siapkan. Ajar kami untuk berpikir, ajar kami untuk mempunyai perasaan bukan untuk diri kami sendiri, tetapi melakukan perbuatan-perbuatan baik, bukan perbuatan jahat. Biarlah hidup kami merupakan bau-bau yang harum bagi Tuhan, sehingga orang melihat Engkau pencipta kami dan penebus kami dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Roh Kudus, tolong bantu kami. Kami tidak mampu tapi Engkau yang memampukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.